Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, NPM 21901061055 dari Universitas Islam Malang, jurusan Biologi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari review jurnal dengan judul Strategi Adaptasi Retina Mata Hewan Nokturnal Terhadap Kemampuannya Melihat Dalam Gelap. Dengan identitas jurnal, nama jurnal Jurnal Pendidikan Biologi volume 1 nomor 2 tahun 2020 halaman 14 sampai dengan 20. Dengan penulis Afita, Alivia Rizka Fitrianti, Eliva Devi Widiati, Ica Pamira, dan Muasarah Tri Uji Lestari. Dengan reviewer saya sendiri, Emilia. Baiklah, kita masuk pada bagian pendahuluan. Hewan nokturnal merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk jenis hewan yang aktif pada malam hari daripada saat siang harinya. Hewan-hewan tersebut akan tertidur pada siang hari, beberapa di antaranya akan berada di dalam lubang atau sarang. Nugraha 2019. Hewan nokturnal memiliki kemampuan beradaptasi secara khusus terhadap lingkungannya. Contohnya seperti pada kelelawar yang dapat mengeluarkan suara bernada tinggi sehingga dapat memantul dari objek, sering disebut ekolokasi. Namun yang paling menonjol dan penting dalam kemampuannya beradaptasi hewan nokturnal adalah pada penglihatannya. Hewan ini memiliki penglihatan yang baik meskipun dalam kondisi yang gelap. Adaptasi dari mata hewan nokturnal dipengaruhi oleh adanya sinar matahari, di mana sinar matahari ini dapat menghambat penglihatan dari hewan nokturnal, sehingga pada hewan nokturnal cenderung baik saat melihat di malam hari. Adaptasi penglihatan pada hewan nokturnal khususnya terjadi di retina matanya, karena retina merupakan bagian dari mata yang berperan dalam melihat warna. Adi Senjaja 2003. Tujuan dari penelitian untuk mengamati strategi adaptasi retina mata hewan nokturnal terhadap kemampuannya melihat dalam gelap. Selanjutnya kita masuk dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan library research atau kajian pustaka, di mana penulis berusaha menggambarkan strategi adaptasi retina mata pada beberapa jenis hewan nokturnal terhadap kemampuan mereka. Dan pada hasil dan pembahasan, adaptasi adalah proses penyesuaian secara bertahap yang dilakukan oleh suatu organisme terhadap kondisi lingkungan yang baru. Keberadaan serangga nokturnal dalam alam dipengaruhi oleh keberadaan faktor abiotik atau unsur iklim sebagai komponen suatu ekosistem, seperti suhu, intensitas cahaya, kelembaban udara, dan curah hujan. Karakteristik biologis dari serangga dipengaruhi terutama oleh suhu dan kelembaban relatif. Intensitas cahaya juga mempengaruhi keberadaan serangga dalam alam. Cahaya yang diukur berasal dari penggunaan metode Likrat dalam menangkap serangga yang ada dalam areal pertanian organik. Berbeda dengan kelompok serangga diurnal yang memanfaatkan cahaya matahari. Agen penglihatan serangga dipengaruhi oleh keberadaan intensitas cahaya di sekitar. Cahaya tersebut termasuk dalam mata fasad yang dimiliki oleh suatu serangga dan diterima oleh reseptor. Struktur retina mata pada beberapa vertebrata dan invertebrata. Yang pertama adalah ikan. Ikan memiliki kemampuan melihat dengan baik saat siang hari dengan kelihatan kekuatan penerangan ratusan ribu lux, dan ketika gelap maka akan berpengaruh terhadap sensitivitas penglihatan ikan atau menurunnya derajat penerangan akan menyebabkan berkurangnya jarak penglihatan ikan. Mayoritas ikan memiliki pergerakan fotomekanik dari elemen-elemen retina mata atau retinomotor yang berfungsi sebagai pengontrol intensitas cahaya yang diterima mata. Apabila dalam keadaan gelap, maka lapisan sel-sel pada retina bagian luar atau pigmen epitelium akan menipis. Rod pada segmen luar tertarik ke dalam dan bersamaan dengan segmen luar dari kornea bergerak melewati rod. Pada kondisi adaptasi cahaya terang, pigmen epitelium menyebar luas sepanjang sel-sel visual ketika terjadi perubahan panjang tangkai rod dan kon yang bergerak untuk mengatur melamin dalam pigmen epitelium. Gambar ini adalah gambar diagram penampang vertikal bentuk mata ikan. Tulis Theo. Sumber dari Hoare dan Randall tahun 1971. Selanjutnya, ada burung. Burung dan kadal nokturnal yang memiliki diameter kornea yang lebih besar dibandingkan dengan panjang sumbu mata
menyebabkan lebih banyak cahaya yang masuk ke mata. Akibatnya, kepekaan visualnya juga meningkat. Sebaliknya, burung dan kadal diurnal memiliki panjang aksial mata yang lebih besar dibandingkan dengan diameter korneanya. Panjang aksial mata yang lebih besar memungkinkan cahaya untuk masuk lebih jauh di dalam mata, meningkatkan jumlah fotoreseptor di mana gambar diproyeksikan sehingga meningkatkan ketajaman visual. Salah satu contohnya yaitu burung hantu Ottus angelin merupakan salah satu hewan nokturnal di mana pada siang hari burung ini tidak banyak beraktivitas atau yang kata lain tertidur. Hal ini disebabkan karena penglihatan mereka yang kurang jelas. Burung nokturnal memiliki bentuk mata menyerupai tabung, sedikit detektor warna, namun memiliki selewatan yang kepadatannya tinggi yang berguna saat malam hari di mana keterangan cahaya sangat minim. Jadi pada burung hantu memiliki banyak ponsel, seperti pada hewan nokturnal lainnya, ponsel ini sangat sensitif atau peka terhadap cahaya dan sangat mengalami kontak dari burung hantu pada siang hari atau saat banyak cahaya. Pada gambar ini adalah gambar plot bivariat dan poligon tentang minimum untuk diameter mata aksial terhadap diameter kornea pada burung, mamalia non primata, dan anthropoid, monyet dan kera. Selanjutnya yaitu ada kucing. Adaptasi retina mata juga diketahui berdasarkan hasil pencitraan mata selama terhadap kucing liar Indonesia sebanyak 8 ekor burung dewasa. Dari pencitraan diperoleh, hasil yang dapat disampaikan dalam karya pencitraan. Pada hasil diperoleh tersebut diketahui warga mata kucing ini masuk ke retina mata. Selanjutnya adalah serangga nokturnal. Selain hewan-hewan di atas, ada banyak juga serangga yang termasuk dalam hewan nokturnal. Pada umumnya, serangga yang nokturnal memiliki mata yang majemuk superposisi. Desain mata yang dimiliki sangat optimal pada cahaya yang redup karena foton dapat dipantulkan melalui ratusan lensa pada matanya. Salah satu serangga yang telah baru bertransisi menjadi serangga nokturnal adalah Megalopta genalis. Adaptasi optik yang dimiliki ini berhubungan dengan retina mata. Adaptasi ini membuat peningkatan sensitivitas sebanyak 30 kali lipat dibandingkan tawon diurnal. Selanjutnya yaitu pada mincit atau tikus. Mincit dan tikus juga merupakan salah satu hewan nokturnal ditandai dengan pola aktivitas pada malam harinya dan pasif pada siang hari. Sebagai hewan nokturnal, mincit dan tikus memiliki adaptasi terhadap organ pada matanya. Mata mincit dan tikus umumnya akan menua pada usia ke-14 setelah lahir. Tetapi mereka cenderung memiliki penglihatan yang kurang baik karena pada retinanya terdapat banyak lepas dan sedikit pons. Selanjutnya pada hewan kukang. Hewan ini sendiri mempunyai sebuah lapisan pada bagian belakang retina yang sangat sensitif terhadap cahaya. Lapisan ini dinamakan tapetum lucidium yang akan terlihat bersinar ketika terkena cahaya saat malam hari. Kukang Jawa memiliki asap cahaya mata berwarna jingga terang dengan mata yang bulat tebal. Kukang merupakan hewan nokturnal yang bergerak sangat lambat dengan tipe habitat beragam, baik di habitat alami seperti hutan, hujan tropis, hutan primer, hutan sekunder, dan hutan bambu. Juga di habitat binaan. Salah satu cara mengenali kukang dalam kegelapan malam adalah dengan menyerotkan cahaya ke arah matanya, tapetum, yaitu lapisan sel-sel yang merefleksikan cahaya yang masuk ke dalam mata dan terletak di belakang retina mata, akan memantulkan cahaya berwarna kejinggaan yang masih dapat terlihat hingga jarak 200 meter. Namun, kukang berbagi habitat dengan satwa malam lainnya, misalnya dengan musang bulan, atau biasa disebut kareo, Paradoxurus hermaphroditus, yang matanya berwarna kehijauan, kelelawar buah atau burung hantu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini adalah hewan nokturnal adalah istilah untuk jenis dari hewan yang beraktivitas lebih banyak pada malam hari. Hewan nokturnal mempunyai strategi adaptasi retina mata terhadap kemampuan melihat dalam gelap. Ada berbagai macam hewan nokturnal, diantaranya kelelawar, tikus, burung hantu, kukang, kucing, serangga nokturnal, kukang, ikan, dan lain-lain.
Pada masing-masing spesies, hewan mempunyai kecenderungan adaptasi retina mata yang berbeda-beda karena perbedaan dari habitat maupun anatomi dari mata hewan tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.